Pagi itu nampak ramai. Banyak orang berkerumun, berteriak-teriak dan beriringan seperti pawai, menuju ke suatu tempat bernama Tengkorak. Terlihat seseorang sedang memikul balok besar di pundaknya, ia kelihatannya sudah kepayahan. Ia terus dipukuli dan banyak luka tergambar jelas di tubuh. Mereka mengolok-oloknya dengan sebutan inilah Raja orang Yahudi. Orang yang memikul balok besar itu adalah Yesus. Yesus baru divonis bersalah dan harus dihukum mati dengan cara disalib. Nampak orang-orang itu sangat senang Yesus dihukum. Mereka tidak henti-hentinya mengejek dan mencemooh sepanjang perjalanan. Mereka juga tidak henti-hentinya memukul Yesus. Tubuh Yesus dipenuhi luka, kesakitan, dan sangat menderita. Ketika sampai di tempat bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Tempat itu disebut Tengkorak karena tempat itu biasa digunakan untuk menyalibkan orang yang dihukum mati melalui hukum Romawi. Tangan dan kaki Yesus dipaku pada sebuah balok besar yang tadi dipikulnya. Ketika paku menusuk tangan dan kaki, Yesus berteriak kesakitan. Yesus sungguh menderita. Banyak orang berkumpul dan menyaksikan peristiwa penyaliban Yesus. Sebagian besar dari mereka menikmati dan senang menyaksikan penyaliban itu. Ada juga yang merasakan kesedihan menyaksikan penderitaan Yesus. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Mereka menangis dan berduka. Hari semakin siang. Orang-orang yang berkumpul itu masih terus mengolok-olok dan mencemooh Yesus. Terlihat mereka membuang undi untuk membagi pakaian Yesus. Terdengar para pemimpin mengejek Yesus, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Para prajurit-prajurit juga tidak ketinggalan mengolok-olok Yesus. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Di atas kepala Yesus terdapat sebuah papan yang bertuliskan, "Inilah Raja orang Yahudi." Bahkan seorang penjahat yang disalibkan bersama dengannya juga tidak mau ketinggalan mengejek Yesus. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Yesus menderita kesakitan juga merasa sedih mendengar olok-olokan dan cemoohan orang banyak itu. Tiba-tiba, seorang penjahat yang disalibkan di samping Yesus membela. Terdengar penjahat itu berkata, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kemudian penjahat itu melanjutkan perkataannya, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Apa jawab Yesus? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Adik-adik, apakah Yesus bersalah? Tidak. Yesus tidak melakukan kesalahan. Tapi mengapa Yesus harus menderita seperti itu? Yesus menderita disalib, rela terluka, berdarah, menanggung malu, dicemooh dan dihina untuk kita. Untuk aku dan kamu. Semuanya Yesus jalani untuk kita. Adik-adik, dalam penderitaannya, ternyata Yesus masih mengingat orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Dalam penderitaannya, Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus mendoakan orang-orang yang berdosa. Di tengah penderitaannya, Yesus memberikan pengampunan kepada seorang penjahat yang disalibkan bersama dengannya. Pernahkah hati kita disakiti? Pernahkah kita menyakiti hati orang lain? Jika kita disakiti, ampuni dan doakan mereka, sama seperti yang dicontohkan oleh Yesus pada kita. Jika kita pernah menyakiti hati Tuhan Yesus, menyakiti hati orang tua, menyakiti hati teman dan sahabat di sekolah, bertobatlah dan minta pengampunan kepada Tuhan. Setiap kesalahan pasti ada ganjarannya. Namun Tuhan Yesus telah merelakan dirinya menjadi pengganti. Ibaratnya ada penjahat yang tertangkap basah dan terbukti mencuri, maka hukumannya adalah penjara. Tetapi Yesus meminta si pencuri itu dilepaskan dan dia sendiri masuk penjara untuk menggantikan si penjahat. Siapakah penjahat itu? Semua kita manusia. Luar biasa kasih Yesus dalam kehidupan kita.